Ketemu lagi di channel Dibacain bersama aku, Mas Gondrong, yang akan menemani aktivitasmu, baik kamu yang sedang bersiap menuju kasur atau yang sudah di atas kasur mau menjelang tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena harus lembur. Channel ini masih baru banget dan aku yakin masih banyak kekurangannya. Jadi aku berterima kasih banget kalau kalian mau kasih masukan di kolom komentar. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang diambil dari novel Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah yang kelima berjudul Warna Kebahagiaan. Setelah 9 tahun tanpa kepastian, akhirnya aku memutuskan untuk mengecat jalan masuk dan lorong rumah kami. Paling sedikit, ketidakpastian adalah penjelasan yang kuberikan. Tetapi melihat ruangan-ruangan lain yang telah dicat dan dihias di rumah kami, akhirnya aku menyadari bahwa ada banyak alasan lain mengapa aku perlu begitu lama memutuskan warna untuk area-area yang seharusnya menjadi area penyambutan rumah kami. Pindah dari kota asalku untuk hidup bersama suami baruku, aku memasuki rumah kami yang dalam keadaan kosong karena kami adalah pemilik pertamanya, merasa sangat terbebani oleh kenyataan bahwa aku tidak mengenal siapapun di kota baru ini dan tidak punya ide bagaimana aku harus menghias 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, area sarapan, dan ruang tengah. Aku sangat menginginkan rumah kami terasa seperti rumah. Tetapi pada saat itu, semuanya terasa sangat asing. Pernikahan, hidup sendiri untuk pertama kalinya, seekor anak anjing. Aku sangat merindukan kampung halamanku, sehingga untuk beberapa waktu, aku yakin bahwa aku akan pulang ke kota asalku dan menjauh dari rumah yang membebani ini. Tetapi dalam waktu 2 tahun, kamar kami telah dicat. Begitu pula kamar mandi 2 kali. Area sarapan dan dapur juga 2 kali. Dan pada akhirnya, kamar putra pertama kami. Kamar putra kami sangatlah indah. Dengan papan pelindung gesekan kursi berwarna hijau muda, dinding coklat muda, dan tempat tidur bertema hutan. Kamar ini adalah kamar yang paling ramah di rumah ini. Aku selalu menempatkan jalan masuk dan lorong di dalam daftar pekerjaan. Tetapi dengan kehadiran bayi kedua kami dan kamar yang cantik, serta 2 pekerjaan berikutnya, kekurangan waktu sepertinya selalu menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan proyek ini. Dengan berjalannya tahun, hubunganku yang dulu sangat erat dengan orang tuaku menjadi mendingin karena berbagai alasan. Kesehatan mereka mulai menurun dan kunjungan mereka ke rumahku menjadi sangat jarang. Penolakan terasa menyengat. Jadi untuk menghindari perasaan nyeri kehilangan ini, aku menyibukkan diri dengan anak-anak, pekerjaan rumah, kegiatan lain, dan menunda proyek jalan masuk dan lorong.
Sepertinya selalu lebih mudah melakukan itu daripada membuat keputusan untuk memilih cat atau untuk menghadapi perasaan-perasaanku. Setelah 2 tahun, aku menyadari tidak bisa lagi mengubur perasaan ditolak, kesedihan, dan kehilangan. Aku lalu meminta bantuan seorang konselor yang menuntunku melalui sebuah proses yang menuntunku menemukan kebahagiaan dan mulai lebih berfokus ke dalam, kepada keluargaku sendiri, dan lebih sedikit berfokus keluar, kepada keluarga yang pernah kumiliki. Lalu suatu hari ketika kembali ke rumah setelah menjemput putraku dari sekolah, kami berjalan memasuki rumah. Dan aku menyadari betapa tidak ramahnya rumah kami. Dinding-dinding putih, tidak ada lukisan, dan tidak ada penutup jendela yang hangat. Seolah-olah melalui kepedihan, penolakan, depresi, dan sebagainya, perasaan-perasaanku tidak memperbolehkan aku mengambil langkah-langkah akhir untuk menjadikan rumah kami sebagai rumah. Seolah-olah aku menunggu orang tuaku untuk memberitahuku bahwa mereka berencana berkunjung dan berjalan memasuki jalan masuk itu lagi, yang merupakan alasan sempurna yang kucari untuk akhirnya menyelesaikan proyek ini. Tetapi perjalananku menuju ke suatu penerimaan, menerima bahwa mungkin orang tuaku tidak akan pernah mengunjungi rumahku lagi, bahwa mungkin aku tidak akan pernah diterima sepenuhnya lagi oleh mereka, dan bahwa suami dan anak-anakku adalah anggota terpenting dari keluargaku. Akhirnya aku mengungkapkan apa yang perlu kulakukan: mengecat habis masa lalu dan menyambut masa depan yang indah bersama keluargaku. Tampaknya suamiku juga sama gembiranya dengan peralihan terakhir ini. Dengan gembira dia membantuku mencat dinding-dinding putih itu, melepas tirai putih jendela untuk mengganti dengan tirai yang berwarna hangat, dan menikmati transformasi yang sedang dialami oleh rumah kami. Dengan satu lapis cat sederhana berwarna harvest brown, pada saat itulah aku menyadari bahwa aku bukan membutuhkan 9 tahun untuk memutuskan sebuah warna. Aku membutuhkan 9 tahun untuk akhirnya mencari kebahagiaan di dalam rumahku dan bukan di luarnya. Ditulis oleh Heather McGowan.